Baik, untuk ketua kelasnya silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Siapkah kalian untuk menerima materi selanjutnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, kalian sungguh semangat sekali. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, akan saya cek kehadirannya terlebih dahulu. Apakah yang di sini semuanya masuk? Masuk semuanya ya. Tidak ada yang absen, tidak ada yang izin. Alhamdulillah, semuanya lengkap. Jadi sebelum kita lanjut ke materi, akan saya paparkan dulu tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini. Nah, berikut adalah tujuan pembelajarannya. Jadi, nanti setelah kalian mengikuti proses belajar mengajar, yaitu nanti akan ada praktikum. Setelah kalian melakukan praktikum, saya harap kalian itu mampu untuk yang pertama menulis struktur senyawa ester, yang kedua menentukan nama dari senyawa ester, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat senyawa ester, yang ketiga menjelaskan kegunaan senyawa ester, dan yang keempat menjelaskan kegunaan senyawa ester, dan yang kelima menganalisis, sintesis, dan identifikasi senyawa ester dengan reaksi esterifikasi. Jadi, kalian nanti di sini akan melakukan praktikum reaksi esterifikasi untuk mengidentifikasi adanya senyawa ester dalam proses reaksi esterifikasi tersebut. Oke, tujuan pembelajaran sudah saya sampaikan. Nah, jadi harapannya kalian akan mengerti seperti apa reaksi esterifikasi itu, kemudian apa yang dihasilkan dari reaksi esterifikasi itu. Nah, itu yang akan menjadi tugas kalian nanti. Oke, kita lanjut. Pernahkah kalian mengamati aroma yang kalian cium di sekitar tempat tinggal kalian, seperti aroma buah-buahan, seperti aroma nanas, aroma apel, atau aroma-aroma yang cukup wangi? Nah, aroma-aroma tersebut berasal dari mana sih? Itu. Jadi, aroma-aroma tersebut itu dapat dikatakan dari senyawa ester. Nah, apa itu senyawa ester? Nah, ini akan menjadi pertanyaan yang akan kalian jawab nanti. Saya akan menjelaskan senyawa ester di kehidupan sehari-hari. Jadi, senyawa ester itu dalam kehidupan sehari-hari sebagai essence, pada makanan minuman sebagai essence. Nah, beberapa senyawa ester mempunyai aroma buah-buahan seperti aroma apel, aroma pisang, aroma nanas. Nah, aroma-aroma ini memiliki nama tersendiri. Seperti aroma apel memiliki nama metil butirat. Kemudian aroma pisang memiliki nama amil asetat. Kemudian aroma nanas memiliki nama etil butirat. Nah, selain itu senyawa ester itu sebagai beeswax, yaitu digunakan pada cat atau pelapis mobil atau pada mebel sebagai pelapis kayu. Nah, selain itu ester juga dapat ditemukan di lemak dan minyak. Nah, lemak dan minyak ini merupakan ester yang penting yang terdapat pada makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Kemudian ester-ester yang seperti aspirin, metil salisilat itu digunakan dalam pengobatan. Nah, sebagai apa? Sebagai analgesik dan anti peradangan. Metil salisilat ini juga dapat disebut dengan minyak winter gin.
yaitu bahan utama rasa atau bau winter gin. Etil asetat digunakan sebagai penghapus cat kuku atau kutek. Nah, ini yang bagi kaum hawa yang sering menggunakan kutek pasti suka mencium aroma-aroma tersebut untuk pembersih kuku atau kutek. Nah, itu dinamakan etil asetat. Kemudian ester juga dapat digunakan sebagai bahan membuat sabun yang aromanya bermacam-macam. Sebagai juga ester sebagai bahan untuk membuat mentega. Nah, itu tadi pengantar senyawa ester di dalam kehidupan sehari-hari dan mengamati aroma bau di kehidupan sehari-hari. Lalu, setelah ini kita harus ngapain, Bu? Nah, ini dia yang saya tunggu-tunggu. Kita sekarang akan melakukan praktikum reaksi esterifikasi, di mana nanti kita akan mendapatkan hasil dari reaksi esterifikasi itu berupa aroma atau bau. Namun sebelum kita praktikum reaksi esterifikasi, kita tanya jawab dulu. Tapi saya akan memberikan pertanyaan, kemudian kalian catat di buku catatan kalian masing-masing, kemudian nanti dikumpulkan jadi satu dan dikumpulkan di meja saya. Oke, silakan disiapkan catatannya. Akan saya bacakan pertanyaannya. Yang pertama, apa itu senyawa ester? Yang kedua, bagaimana struktur dari senyawa ester? Yang ketiga, bagaimana tata nama senyawa ester? Selanjutnya, bagaimana menentukan nama senyawa ester? Selanjutnya, bagaimana cara menganalisis sintesis senyawa ester dengan reaksi esterifikasi? Dan pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana sifat fisika dan sifat kimia dari senyawa ester. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini nanti kalian jawab setelah melakukan praktikum reaksi esterifikasi dengan saya nanti. Baik teman-teman, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk reaksi esterifikasi yang pertama yaitu pipa tetes. Nah, selanjutnya adalah wadah untuk campuran cuka, alkohol, dan tetesan asam sulfat. Kemudian baskom, kemudian alkohol, air, cuka, dan yang terakhir asam sulfat. Baik, selanjutnya kita akan memanaskan airnya dahulu. Pertama-tama kita akan merebus airnya terlebih dahulu. Siapkan panci untuk merebus air. Kemudian air kurang lebih 400 ml. Kita masukkan airnya ke dalam panci. Kita nyalakan kompor. Kita tunggu sampai mendidih. Nah, air sudah mendidih, kita matikan kompornya. Kita masukkan ke wadah ini dulu. Untuk selanjutnya dituangkan ke dalam baskom. Baik teman-teman, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kalian harus melindungi diri dengan menggunakan APD, yaitu sarung tangan latex, jas lab, dan gunakan jas lab. Kemudian kita siapkan botol kecil ini, lalu masukkan alkohol sebanyak 1, 2, 3, 4 tetes.
Kemudian masukkan asam cuka ke dalam botol kecil ini sebanyak 1, 2, 3, cukup. Lalu masukkan 3 tetes asam sulfat dalam botol kecil ini. 1, 2, 3, cukup. Mengapa kita harus memakai APD pada praktikum reaksi esterifikasi ini? Karena bahan-bahan yang digunakan bersifat korosif, contohnya asam sulfat. Oke, kita siapkan baskom dan tuang air panas yang telah dipanaskan tadi ke dalam baskom. Lalu botol kecil ini dimasukkan dalam baskom. Kita tunggu beberapa saat. Selanjutnya, setelah didiamkan beberapa menit, kita angkat botol kecil ini dari baskom yang berisi air panas tadi. Nah, setelah itu kita cium aroma yang dihasilkan dari campuran alkohol, asam cuka, dan 3 tetes asam sulfat tadi. Dengan cara menkipas-kipaskan seperti ini. Jangan dekat-dekat untuk menciumnya. Aroma sudah tercium. Baik teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil praktikum pada hari ini. Reaksi esterifikasi membutuhkan alat dan bahan. Yang pertama adalah botol kecil, baskom, pipet tetes, air panas, alkohol, asam cuka, dan asam sulfat. Sebelum melakukan praktikum ini, hendaknya kita harus melindungi diri dengan memakai APD, yakni memakai jas lab dan menggunakan sarung tangan lateks. Pada praktikum reaksi esterifikasi ini, mengapa kita harus memakai sarung tangan lateks? Karena salah satu bahan yang digunakan bersifat korosif, yakni asam sulfat atau H2SO4. Kita lanjut. Kita siapkan botol kecil, kemudian masukkan alkohol, asam cuka, dan 3 tetes asam sulfat. Kemudian panaskan air kurang lebih 400 ml. Tunggu hingga mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan air yang telah mendidih ke dalam baskom. Setelah itu, masukkan botol kecil yang berisi campuran alkohol, asam cuka, dan asam sulfat tersebut ke dalam baskom yang berisi air panas. Kemudian, didiamkan beberapa menit. Setelah itu, angkat botol kecil tersebut. Kemudian, cium aroma yang dihasilkan dengan cara dikipas-kipaskan. Namun, untuk menciumnya jangan terlalu dekat. Nah, aroma yang dihasilkan pada reaksi esterifikasi ini yakni aroma balon tiup yang biasa digunakan oleh anak-anak. Terima kasih untuk kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil praktikumnya pada hari ini. Jadi, apa yang dimaksud dengan reaksi esterifikasi? Reaksi esterifikasi adalah reaksi yang terjadi antara asam karboksilat dengan alkohol yang dapat membentuk suatu ester dengan katalis asam. Lalu, pada praktikum hari ini, yang bertindak sebagai asam karboksilat itu yang mana? Jadi, yang bertindak sebagai asam karboksilat pada praktikum hari ini adalah C3COH atau asam cuka. Nah, dan yang bertindak sebagai katalis asam itu siapa? Yang bertindak sebagai katalis asam itu adalah H2SO4 atau asam sulfat tadi. Dan reaksi esterifikasi yang kita praktikkan pada hari ini dapat dikatakan berhasil. Mengapa? Karena reaksi esterifikasi tadi dapat menimbulkan aroma atau bau, yaitu apa? Bau balon tiup.
Jadi, reaksi antara CH3COOH dengan alkohol dengan katalis asam yakni H2SO4 tadi dapat menghasilkan aroma balon tiup. Lalu reaksi esterifikasi yang kita praktikkan tadi adalah berlangsung cepat. Mengapa dapat berlangsung cepat? Karena adanya katalis asam yaitu H2SO4. Nah, jadi seperti itu dapat dipahami semuanya ya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila saya memiliki salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Jangan putus asa dan terus belajar menggapai cita-cita. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan. Tugas yang saya berikan dalam bentuk pertanyaan di awal tadi segera dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan waktu istirahat. Baik, saya tutup materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.